Shalom buat anak-anak saya kelas 8 bertemu lagi bersama dengan saya Bapak Ekron. Kita masuk belajar agama ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau menuntun kami, menuntun langkah kami sehingga kami boleh menjalani melalui hari-hari kami hingga pada saat ini, khususnya sepanjang malam dan pagi ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau belajar agama ya Tuhan, pimpin sertailah kami, supaya apa yang kau pelajari bermanfaat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, anak-anakku sekalian, kelas 8 kita sudah berdoa ya. Oleh karena itu mari kita belajar melalui video pembelajaran ini. Ingat bahwa ini saya buat untuk kalian supaya kalian juga bisa memahami ya, bisa mengerti seperti kita belajar di dalam kelas ya. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini setelah ini adalah pertemuan yang keempat, melalui video pembelajaran ya, di mana kita sudah belajar tentang beriman, berpengharapan, ya kan? Dan pada saat ini kita akan berbicara, ini ada judulnya, orang yang berpengharapan, ya, orang yang berpengharapan tidak akan berputus asa, ya. Kemarin, minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa kita harus hidup berpengharapan. Berpengharapan lawan katanya adalah berputus asa. Hope, lawan katanya hopeless ya. Kita nanti baca di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 dan Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 5, itu adalah bahan Alkitab kita. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita baca ini ya, dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini kan berbicara tentang kesengsaraan ya. Tetapi kesengsaraan, semua orang kan pasti punya penderitaannya masing-masing. Tetapi kalau kamu baca ayat itu, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, artinya menjadi tekun dia ya. Ayat 4, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi penderitaan itu sebenarnya, masalah itu akan menimbulkan pengharapan kamu kepada Tuhan. Ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, ya kan? Ada banyak orang kecewa hari-hari ini kan, akhirnya putus asa, kemudian bisa bunuh diri dan melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah ya. Nah, minum ona dan minum racun dan sebagainya. Kita tidak seperti itu. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu ya. Jadi kita harus menghadapi dan kuat menghadapi segala masalah dan persoalan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus, karena Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan bisa menghadapi segala masalah-masalah. Siapa manusia di sini tidak punya masalah? Semuanya punya masalah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Menjelaskan arti putus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa, dan seterusnya. Baik, kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi dulu. Kita menyanyikan tujuan ini bersama ya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Ya, tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa
masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, mari tetap percaya, tetap beriman kepada Yesus, karena kita percaya Tuhan mampu menolong kita. Dan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ya, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oke, Tuhan memberkati. Mari tetap percaya dan yakin akan pertolongan Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan memegang tangan kamu ketika kita menghadapi masalah dan persoalan hidup kita. Yesus ada beserta dengan kamu. Jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita gelisah, karena Yesus selalu ada buat kalian semuanya. Tuhan berkati ya. Ini lagunya dari Kidung Jemaat. Ini bisa kita diskusikan, tetapi kalau tidak mampu kita diskusikan, kamu bisa menulis secara pribadi ya. Menulis secara pribadi. Apa sih perbedaan berputus asa dengan berpengharapan? Ya. Nah, ini kedua hal yang sangat berbeda. Paling tidak seperti ini bedanya. Orang yang berpengharapan itu adalah orang yang memiliki keoptimisan hidup. Sementara orang yang tidak berpengharapan itu pesimis dalam hidupnya. Kamu bisa melihat dari ekspresi wajah dari kedua contoh ini ya. Kedua contoh ini. Nah, ini bagaimana mukanya. Ini ada cahaya di mukanya. Nah, jadi kamu nanti bisa menuliskan perbedaan berputus asa dengan berpengharapan itu seperti apa. Misalnya, satu, perbedaannya seperti ini. Orangnya optimis. Orang yang berpengharapan itu optimis, sedangkan orang yang tidak berpengharapan itu dia selalu pesimis dalam hidupnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kedua, orang yang berpengharapan begini, orang yang tidak berpengharapan begini. Nah, jadi tolong nanti dicatat ya. Nanti di Google Classroom kita akan berikan itu. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa orang yang berpengharapan itu, dia cenderung dalam menjalani kehidupannya optimis. Sekalipun ada masalah dan persoalan yang akan dihadapi, dia optimis bahwa dia bisa menghadapi itu. Dia mampu menyelesaikan masalahnya. Dia percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan dia sendiri menghadapi masalahnya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kamu. Nah, berarti bisa dong kita hadapi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana masalahnya? Ini kan jurang ini. Tetapi dia yakin bahwa dia bisa melompat ke seberang. Walaupun ini sulit mungkin, tetapi dia percaya, dia optimis bahwa dia bisa melewati masalahnya. Bukan seperti ini. Orang yang berputus asa ketika dia menghadapi masalah. Mungkin SPP tidak ada, orang tuanya sedang
memarah-marahi dia, atau kamu misalnya, atau orang tua sedang PHK, ekonomi sedang terpuruk, ya kan? Lalu apa yang dilakukan? Orang yang berputus asa karena tidak memiliki pengharapan, dia akan apa? Melakukan hal-hal yang perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, kamu bisa lihat ya gambar ini ya. Mungkin dia pikir, kita baca gambar ini, dia ingin bunuh diri. Dengan dia bunuh diri, mungkin dia merasa bahwa masalahnya selesai. Tidak. Kalau kamu bunuh diri, kamu melakukan tindakan-tindakan yang melukai dan mencelakakan diri kamu, masalahnya bukan makin habis. Ya secara duniawi kamu akan berakhir hidup kamu, tetapi dibalik daripada kehidupan sekarang, ketika kamu mati karena bunuh diri, ketika kamu mencelakai diri kamu, bukankah itu berdosa? Orang yang berdosa engkau tidak layak untuk apa? Masuk surga. Ya ada. Tuhan mengizinkan persoalan datang dalam hidup kita supaya kita hadapi. Nah, jadi anak-anakku jangan seperti ini, harus seperti ini. Optimislah. Mau diputus pacar, mau nilainya kecil, mau tidak dapat sekolah yang diimpikan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kamu harus punya komitmen untuk belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman. Perhatikan, apa sih arti putus asa? Putus asa artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dianggap sama artinya dengan putus harapan. Yaitu apa? Keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan lagi. Itu keadaan seseorang ya, di mana dia berpikir bahwa tidak ada harapan lagi. Nah, itu orang yang putus asa, atau pengertian putus asa. Di mana keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan lagi. Itu sebabnya ada banyak orang harus mengakhiri hidupnya karena bagi dia tidak ada harapan lagi. Nah, orang yang putus asa adalah orang yang tidak percaya diri, merasa lemah, tidak mampu, menyerah saat menghadapi masalah. Nah, muncullah yang disebut dengan hopeless. Kalau dia misalnya punya masalah, terus dia berdoa kepada Tuhan, itu bukan hopeless. Dia menangis sama Tuhan, itu bukan hopeless. Itu berarti dia masih punya pengharapan bahwa Yesus bisa menolongnya. Tetapi kalau begini, apa yang terjadi? Kalau sudah orang seperti ini, ya kan? Orang seperti ini, iblis datang menggodai dia, mencobai hidupnya, mungkin dia akan jatuh. Karena kita melihat ini, tidak percaya diri, merasa lemah. Nah, Tuhan izinkan aku mati. Tuhan tidak mengizinkan kita mati dengan cara kita, harus dengan caranya Tuhan. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan itu. Mari kita bangkit. Nah, mungkin kamu ada yang sedang putus asa. Nah, ini saya ambil beberapa koleksi kata motivasi buat yang lagi putus asa ya. Agar kita dapat meneruskan hidup dengan lebih baik, lupakan kegagalan dan sakit hati di masa lalu. Lupakan itu. Yang kedua, bersyukurlah untuk yang telah kita capai, namun tetap semangat untuk yang belum kita capai. Yang ketiga apa? Hal yang paling penting untuk mencapai keberhasilan adalah berani memulainya. 4. Impian akan menjadi kenyataan bila kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Yang kelima, ingat, keraguan akan mengakibatkan kekalahan. Ya, kekalahan. Namun keyakinan akan menghasilkan kemenangan. Satu lagi yang ada di atas. Adalah wajar jika Anda bersedih karena kegagalan. Namun ingat, jangan pernah kesedihan itu membuat Anda berputus asa. Jadi kesedihan itu wajar ya. Tetapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita berputus asa. Nah,
Tentu ada sumber dan faktor-faktor sehingga seorang bisa berputus asa. Sumber keputusasaan diawali mungkin salah satunya adalah karena khawatir dalam hidup. Nah, itu khawatir dalam hidup ya. Apa khawatir? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Ya kan? Nah, mari kita pelajari dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ya. Nah, situ nanti kamu akan bisa menjawab atau di situ menjelaskan tentang bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang tidak harus khawatir sebenarnya. Kita disuruh untuk memandang burung ya, burung di udara ini. Nah, kemudian kita disuruh lagi buat melihat apa? Bunga bakung di taman, di padang. Burung di udara tidak pernah menanam tapi menuai. Artinya dia dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang didandani oleh Tuhan. Nah, apalagi kita. Nah, ini burung pipit di dalam Alkitab berkata itu kalau dijual hanya 1 duit gitu, murah sekali. Apalagi kita manusia adalah manusia ciptaan Tuhan yang bermartabat, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Kamu baca di ayat ini. Kemudian apa janji Tuhan bagi orang percaya? Ya, apa janjinya? Baca di dalam ayat ini. Akan kamu terima. Intinya bahwa Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 itu memberikan pesan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang khawatir. Tugas baca halaman 5. Jadi kamu merangkum ya, mulai dari halaman 15 dengan judul mengapa harus khawatir dan putus asa. Nah, nanti rangkum ini ya, sama kalian kan sudah ada buku-bukunya. Mulai dari halaman itu, dari halaman 15 mengapa harus berputus asa ya. Nah, seterusnya, nah ini dia. Nah, ini tadi ya, dia ada di situ. Nah, sampai ke sini, sampai ke halaman 18 ya. Nah, habis itu kan kamu saya suruh juga untuk memberikan kesimpulan kamu. Oke, kasih kesimpulan. Nah, itu tugas merangkum. Mohon dikerjakan. Berikan kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Terusnya kita akan melihat dulu apa sih janji Allah dalam Mazmur pasal 23 ayat 30. Lengkapi tabel di bawah ini dengan membuat 2 jenis catatan. Pertama, catatlah ayat-ayat mana saja yang mencerminkan keputusasaan sepenulis Mazmur. Kedua, catat juga ayat-ayat mana yang mencerminkan harapan yang dimiliki oleh penulis Mazmur. Jadi ada keputusasaan di situ. Ya ingat ya, Mazmur pasal 21 sampai pasal 23 ayat 30 lumayan panjang. Misalkan ya harus rajin baca Alkitab. Yang kedua, catat juga ayat-ayat mana yang mencerminkan harapan yang dimiliki penulis Mazmur kepada Tuhan. Oke, mari kita menyanyikan lagu ini dulu ya, untuk mengakhiri pelajaran kita, materi pelajaran kita pada saat ini. Tahu ya lagu ini? Apa yang kau alami kini? Mari. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu.
akan memberi ular beracun pada yang minta roti satu hari. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Oke, ini lagu yang memberikan pesan bagi kita. Kamu mungkin sedang mengalami pencobaan, tapi ingat bahwa itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah, Tuhan itu Tuhan yang baik. Kalau kita meminta roti, tidak akan mungkin diberikan ular. Ya, kalau kita meminta telur, tidak akan mungkin diberikan kalajengking. Tapi ingat bahwa dengan penderitaan, dengan masalah yang kita hadapi, mungkin di situ Tuhan sedang bekerja untuk atau berkarya untuk memperbaiki diri kamu menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan. Oke, pahami lagu ini anak. Nah, rangkuman kita hari ini. Putus asa adalah keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Buang segala keputusasaan. Karena keputusasaan itu hanya mendatangkan murka Tuhan bagi kita.